Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara memasang gulungan stator Gerinda Magtech MT954. Tutorial ini bukan khusus untuk Gerinda Magtech MT954 aja ya, tapi untuk semua mesin Gerinda yang gulungan statornya menggunakan cincin atau ring pair. Namun kali ini saya contohkan pada mesin Gerinda Magtech MT954. Selain untuk mesin Gerinda, tutorial ini juga bisa kalian praktekkan pada mesin planer atau mesin circular saw, terus mesin marble cutter. Intinya yang gulungan statornya menggunakan cincin atau ring pair yang akan kita masukkan ke dalam rumah karbon brushnya. Sepertinya masih banyak banget ya yang belum tahu untuk trik cara memasang gulungan stator atau memasang cincin gulungan statornya guys. Oke, sekarang kita langsung lepaskan aja kedua baut gulungan statornya dulu. Usahakan nonton videonya sampai selesai ya guys. Saya yakin jika kalian nonton videonya sampai selesai, kalian pasti bisa mempraktekannya sendiri. Selanjutnya kita lepaskan ring pair dari rumah karbon brushnya. Ini sangat mudah, tinggal kita congkel aja dari dalam keluar seperti ini. Selanjutnya kita buka bodi bagian bawahnya guys. Jangan langsung kalian tarik gulungan statornya ya, karena kita harus melepaskan kabel gulungan stator yang nyambung ke saklar dan ke kabel powernya. Nah, ini ada dua kabel dari gulungan stator, yang satu nyambung ke saklar dan yang satu langsung disambung ke kabel power. Jadi ini kita lepaskan dulu. Ini kita lepaskan hanya dari gulungan statornya aja ya, kabel dari gulungan stator maksudnya guys. Oke, jika sudah terlepas seperti ini, tinggal kita tarik ke atas, atau kalau keras bisa kalian getok perlahan dari bodinya ya, dari sini guys. Digetok, maka secara otomatis gulungan stator akan naik sendiri guys, langsung keluar tuh. Nah, mudah banget kan untuk cara melepaskannya. Nah, jadi untuk model gulungan stator mesin Gerinda itu ada dua macam ya guys. Ada yang menggunakan ring pair atau cincin atau anting ya, dan ada juga yang pakai soket. Contoh seperti Magtech MT90, Makita 9553B itu menggunakan soket. Kalau ini Magtech MT954 pakai cincin atau ring pair ya guys, seperti ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana triknya cara memasang cincin atau ring pairnya ini ke dalam rumah karbon brushnya guys. Pasti banyak dari kalian yang belum bisa atau bahkan belum tahu sama sekali cara memasang cincin ke dalam rumah karbon brushnya. Kesini guys. Nah, di sini ada dua kuningan rumah karbon brush, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini rumah karbon brushnya. Oke, sekarang langsung aja kita pasangkan dulu ya. Untuk alat yang kita butuhkan, obeng min yang besar seperti ini, yang panjang ya, terus yang kecil jika dibutuhkan. Tapi saya lebih nyaman pakai satu obeng aja ya, yang gede. Kalau pakai dua obeng soalnya terlalu sempit, tapi kalau emang kesusahan ya silahkan kalian gunakan aja ya. Selanjutnya kabel untuk menarik kabel dari gulungan stator. Mau kabel atau tali atau tembaga terserah kalian ya, yang penting buat narik kedua kabel dari gulungan stator ini, supaya nantinya kabel gulungan stator ini tidak menyilang di dalamnya guys, biar lebih lurus lah gitu ya. Oke, yang pertama kita paskan dulu antara dudukan baut pada bodinya dengan lubang baut dari gulungan statornya guys. Nah, seperti ini ya, diluruskan dulu. Lalu kalian cari posisi pas untuk jalur kabel yang akan kita keluarkan. Nah, berarti sebelah sini satu dan sebelah sini satu ya guys. Kita masukkan kabel untuk narik kabel dari gulungan statornya. Jadi posisi kabelnya disilang seperti ini ya. Dan nanti ini hasilnya pasti akan lurus, tidak akan berantakan di dalamnya guys. Kalau kabel gulungan stator berantakan, nanti ngenain kolektor armatur dan itu bisa konslet. Oke, sekarang kita sambungkan dulu. Lalu kita tarik dari belakang. Kita pastikan kabelnya sudah masuk dengan lurus. Nah, ini udah lurus ya. Terus sekarang kita rapikan dulu untuk posisi cincinnya. Nah, ini untuk cincinnya dimasukin ke dalam seperti ini ya guys. Ini supaya tidak terjepit atau mengganjal kedudukan baut ya, ke sini nih. Ini kalau mengganjal kedudukan baut bisa putus nanti di dalam guys. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja gulungan stator ke dalam bodinya. Pastikan dudukan baut dari gulungan stator dengan dudukan baut pada bodinya ini udah lurus ya. Kita tarik lagi kabel gulungan statornya. Ini masih mengganjal ya,
Kita tarik dulu ke atas gulungan statornya, lalu tarik ke bawah kabel gulungan statornya guys. Nah ini udah keluar semua kabelnya, lalu kita dorong sampai mentok gulungan statornya guys. Lalu sekarang kita kencangkan gulungan statornya dengan cara dibaut. Dan sekarang tinggal kita masukkan cincin ke dalam rumah karbon brusnya. Kita siapkan obeng min yang panjang, kalau bisa yang lebar ya. Terus kita paskan dulu antara cincin dengan rumah karbon brusnya ini. Kita luruskan dulu ya guys. Nah setelah lurus seperti ini, kita masukkan dari sebelah kiri dulu, lalu kita tahan. Sambil kita tahan, obengnya kita geser ke sebelah kanan, atau sebaliknya ya, dari sebelah kanan lalu obengnya digeser ke sebelah kiri sambil ditahan ya ringnya sampai masuk seperti ini guys. Nah untuk yang sebelahnya juga sama ya, ini mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri dulu terserah kalian. Yang penting setelah kita memasukkan dari sebelahnya, obengnya kita tahan sambil kita tarik seperti ini guys. Nah jadi mudah banget ya. Oke, kalau misalkan kurang jelas saya akan memperlihatkan dari jarak dekat banget ya. Kita lepaskan lagi. Kalau kesusahan memakai satu obeng seperti ini, bisa kalian coba menggunakan dua obeng dengan cara seperti ini ya. Dijepit dulu untuk bodinya menggunakan dengkul, lalu kalian masukkan obeng yang kecil dan kita masukkan cincin dari sebelah kiri menggunakan obeng min yang kecil, terus ditahan, lalu kita masukkan obeng min yang besar untuk memasukkan bagian sebelah kanan seperti ini ya guys. Cuman menurut saya ini agak ribet guys karena terlalu sempit. Lebih mudah memakai satu obeng min tapi yang lebar. Bisa kalian perhatikan, kita masukkan dari sebelah kiri dulu, lalu ditahan sambil kita geser obengnya ke sebelah kanan supaya seluruh lingkaran cincinnya ini masuk semua ke dalam kuningan rumah karbon brusnya seperti ini guys. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang sebelahnya lagi. Caranya sama saja ya, bisa kalian perhatikan. Nah, udah masuk ya guys. Saya jamin jika kalian menyimak video ini pasti kalian juga bisa mempraktekannya sendiri guys. Silahkan kalian coba ya. Oke, pemasangan gulungan stator udah selesai. Sekarang kita sambungkan dengan saklar dan juga kabel powernya guys. Kabel dari gulungan stator yang satu kita sambungkan ke saklar dan yang satunya langsung ke kabel power. Untuk warna kabel gulungan statornya terserah mau warna apa aja yang kalian masukkan ke saklar dan juga disambung ke kabel powernya, itu tidak bermasalah ya. Jadi kalian gak perlu bingung jika nanti putarannya kebalik. Itu bukan salah penyambungan ke saklar ataupun ke kabel powernya, tapi harus membalik posisi cincin gulungan dari stator yang tadi. Di video sebelumnya saya udah pernah bikinkan ya tutorialnya guys. Silahkan kalian tonton aja, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita pasangkan armaturnya. Oke, lancar. Kita pasangkan keempat bautnya. Lalu kita pasangkan kedua karbon brushnya. Untuk kode karbon brushnya Magtek MT954 itu CB411A ya. Oke, semuanya sudah terpasang. Langsung aja kita coba tes, hidupkan apakah putarannya normal dan tidak kebalik. Kita lihat sama-sama guys. Nah, bisa kalian perhatikan arah putarannya. Ini arah putarannya berlawanan arah jarum jam ya. Berarti untuk putarannya benar. Jika putarannya searah jarum jam ke sebelah sini, berarti itu putarannya salah atau kebalik, maka pengapiannya juga akan besar. Oke, ini benar ya, putarannya ke sebelah sini.
Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, bantu tekan tombol like dan juga share-nya guys. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.